Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Zulfa Anikmah, NIM saya 12206193005 dari kelas PIAUD 4A. Di sini terdapat video UAS Edutainment PAUD yang diampu oleh Ibu Reni Sulistina MPD. Baiklah, untuk yang pertama yaitu definisi dari edutainment PAUD. Nah, apakah di sini yang dimaksud dengan edutainment? Oke, yang pertama, edutainment itu berasal dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Jadi, education itu sendiri memiliki arti pendidikan, sedangkan entertainment memiliki arti hiburan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya edutainment itu sebuah metode atau model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan dengan hiburan sehingga anak atau peserta didik tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru atau seorang pendidik. Kemudian untuk konsep dasar edutainment sendiri berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dengan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian prinsip edutainment PAUD di sini bisa kita ketahui pada hakikatnya prinsip pembelajaran edutainment memberikan penegasan terhadap konsep pembelajaran yang menyenangkan. Untuk prinsip yang pertama, yakni pembelajaran yang menjembatani proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran berlangsung dalam keadaan kondusif. Selanjutnya, menempatkan anak sebagai subjek pendidikan. Dan yang terakhir, pembelajaran bersifat humanis. Untuk yang selanjutnya, teori-teori belajar edutainment PAUD. Di sini kira-kira ada berapa sih teori-teori belajar edutainment PAUD itu? Ya benar, ada 6. Yang pertama, teori belajar aktif yang biasanya disebut dengan active learning theory. Yang dimaksud dengan teori tersebut yaitu belajar hendaknya melibatkan multi indera dan dilaksanakan dengan menggunakan variasi metode pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu ada teori belajar akselerasi yang biasanya disebut dengan the accelerated learning theory. Teori tersebut menyatakan bahwasanya pembelajaran itu harus dirancang agar berlangsung secara tepat, menyenangkan, dan memuaskan. Untuk yang ketiga, ada teori revolusi belajar yang biasanya bisa kita sebut dengan the learning revolution theory. Teori di sini lebih menekankan pada suasana yang kondusif, suasana rileks, tidak tegang, dan bebas dari tekanan. Yang keempat, kita masuk dalam teori belajar kuantum yang biasanya disebut dengan quantum learning theory. Di sini penekanannya lebih ke pencapaian ketenangan dan berpikir positif sebelum belajar. Untuk yang kelima, yaitu teori belajar dengan bekerja sama atau disebut dengan cooperative learning. Jadi, pembelajaran yang berdasarkan pada teori ini penggunaan kelompok-kelompok kecil sehingga mereka dapat menjalin kerjasama untuk memaksimalkan kelompoknya masing-masing dalam melakukan suatu pembelajaran. Dan yang terakhir ada teori kecerdasan majemuk. Apa sih teori kecerdasan majemuk itu? Jadi teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa ada keberagaman otak yang meliputi kecerdasan verbal atau linguistik, musikal atau ritmis, ada logis atau matematis, kemudian visual atau spasial. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran edutainment. Di sini metode pembelajaran edutainment
ada 7. Untuk yang pertama ada metode bermain. Di sini metode bermain merupakan metode yang menerapkan permainan atau mainan tertentu sebagai wahana pembelajaran siswa. Untuk yang kedua yaitu ada metode karya wisata. Di sini apa sih yang dimaksud dengan metode karya wisata? Yaitu mengunjungi tempat, akan tetapi tidak harus melulu tempat rekreasi atau bisa dengan tempat edukasi yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada metode bercakap-cakap. Di sini yang dimaksud metode bercakap-cakap yaitu tanya jawab antara guru dengan murid untuk menggali apa? Untuk menggali sebuah informasi dari anak yang tujuannya agar pendidik mengetahui pencapaian bahasa anak itu sampai di mana. Yang keempat ada metode bernyanyi. Kegiatan ini mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Yang kelima ada metode demonstrasi. Di sini metode demonstrasi yaitu peragaan dari guru untuk anak agar anak bisa memperhatikan dan kemudian anak bisa melakukan atau bereksperimen atau bisa disebut praktek. Yang keenam ada metode bercerita. Di sini metode bercerita merupakan menceritakan hal nyata dan bisa dengan menggunakan sebuah media. Untuk yang terakhir yaitu proyek. Untuk yang selanjutnya yaitu ada model-model pembelajaran edutainment PAUD. Di sini kira-kira ada berapa ya model pembelajaran edutainment? Ya benar, ada 4. Yang pertama ada model pembelajaran area, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran PCCT, dan yang terakhir ada model pembelajaran klasikal. Untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran edutainment. Di sini strategi pembelajaran merupakan salah satu tujuan untuk melakukan proses pembelajaran agar bisa tercapai dan materi pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik oleh peserta didik. Kemudian konsep strategi edutainment. Strategi pembelajaran terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang mampu menjamin peserta didik dapat mencapai sebuah tujuan di akhir kegiatan pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat pembelajaran edutainment PAUD. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, menarik, dan tidak membosankan bagi peserta didik. Kedua, peserta didik akan lebih mudah memahami sebuah materi. Ketiga, mampu membangkitkan semangat peserta didik. Yang keempat, terciptanya makna dapat dimaknai sebuah kepuasan pribadi pada peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu mampu membuat konsentrasi peserta didik lebih lama. Perencanaan pembelajaran edutainment. Di sini proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini kegiatan-kegiatannya harus menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, kemudian dapat memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Di sini kegiatan bermain yakni mengajar di mana cara pengajian materi dengan permainan. Jadi guru dapat memilih metode mana yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga tujuan umum dari pendidikan dapat tercapai. Permainan di sini ada 2 yaitu permainan aktif dan permainan pasif. Contoh dari permainan aktif yaitu
drama, bermain musik, bermain olahraga, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada permainan pasif. Di sini contohnya membaca, mendengarkan radio, menonton TV, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis menyanyi yaitu kegiatan mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, ceria.